Pemirsa Jawa Pos TV, Kota Semarang selama ini identik dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Karena itu, tak heran banyak berdirian usaha mulai dari yang kecil, menengah, hingga berskala besar di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini. Dalam edisi Jejak Kota kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat banyaknya usaha pengrajin yang ada di Kota Semarang. Yaitu seperti pengrajin bunga, tas, dan sepatu. Di Semarang seringkali ditemui pengrajin bunga, salah satunya di Kalisari ini. Banyak sekali tukang pengrajin bunga bingkai yang berbagai macam. Tak hanya bunga bingkai, ada bunga tanaman, bunga buket, dan bunga tabur untuk pemakaman. Biasanya, bunga bingkai ini cocok untuk diberikan seseorang yang telah mencapai keberhasilannya, seperti ucapan sehabis wisuda, ucapan pernikahan, dan ucapan pembukaan usaha atau perusahaan. Tak hanya untuk keberhasilan saja, bunga bingkai ini sering digunakan untuk bela sungkawa atau ucapan turut berduka cita. Ingin tahu proses pembuatannya? Yuk kita lihat! Berbagai motif dapat dikerjakan sesuai dengan keinginan konsumen. Harganya pun cukup terjangkau, tergantung sesuai besar kecilnya bingkai dan jenis bunga yang diinginkan. Siapa sih yang tidak suka diberi bunga? Selain keindahan bentuk yang dimiliki, bunga juga memiliki beraneka ragam warna dan sangat wangi yang menyengat di indera penciuman. Tak heran apabila seseorang sangat senang bila diberi bunga. Sudah berapa lama Pak kerja? Apanya? Di sini. Oh, kurang lebih 6 tahun, Mbak. Kalau untuk kerajinannya setiap hari? Setiap hari. Per hari maksudnya nggarapnya gitu toh. Nggak tentu, Mbak. Pas rame banyak. Kadang pas sepi banget belum. Terus rata-rata 2, 3, 4, 5. Selain memiliki keindahan, bunga juga memiliki banyak manfaat loh, seperti bunga talang ungu yang berfungsi untuk menurunkan demam dan mengatasi rambut yang rontok. Ada juga bunga kamboja yang berfungsi untuk menghentikan batuk dan menghentikan penyakit diare. Jadi tentang mengenai bunga-bunga di sini, menurut aku ini cukup bagus dan terlihat cukup rapi juga dengan penataannya. Apalagi disusun sesuai dengan warnanya, dimulai dari yang kalem-kalem dulu, terus lebih cerah gitu. Untuk harganya juga terjangkau dan pembuatannya mungkin nggak pakai lama, jadi bisa cepet kalau kita mau buru-buru gitu loh. Menurut aku ini worth it dengan harga yang terjangkau, apalagi ditambah dengan kualitas bunganya yang menurut aku ini cukup bagus sih untuk harga segini. Kan tetapi mungkin satu kurangnya ini agak kurang fresh sedikit ya, tapi menurut aku ini udah cukup bagus. Apalagi ditambah ada kerajinan lain seperti yang kayak udah disediain buket gede kayak gitunya, itu lebih bisa menarik perhatian juga sih. Jadi nggak hanya sekedar dia menjual bunga-bunga saja, melainkan ada karya lain. Misalnya juga kita bisa lihat di sini ada contoh dia pembuatan bunga secara langsungnya di sini buat buket langsung, jadi kita bisa tahu. Jadi pendapatnya tentang kerajinan bunga yang ada di sini menurut aku cukup lengkap ya, bahkan bisa dibilang lengkap karena di sini banyak banget varian bunga-bunganya, dari yang bunga yang kecil maupun yang besar tuh di sini lengkap. Selain itu, aku suka kesini karena kita bisa meng-create bunga yang kita mau dengan waktu yang lebih cepat, itu bisa langsung jadi. Selain itu juga harganya terjangkau kalau kita yang mungkin hanya ingin hunting berfoto gitu misalnya. Selain itu, selain bisa bikin buket, di sini kita juga nyediain apa namanya itu, karangan bunga gitu. Jadi bisa buat kerajinan apa aja.
Pemirsa, itu tadi kerajinan bunga yang dapat kita jumpai di kawasan Dr. Sutomo ini. Dari sini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi kerajinan tas yang berada di Kampung Leduwi, Mataram. Usaha ini udah ada dari tahun 2000-an loh. Kira-kira bagaimana ya? Inilah liputan kerajinan tas di Kampung Leduwi.